Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Apa kabar adik-adik semuanya? Perkenalkan, nama saya Ingrid Dwi Kusumaningrum. Saya merupakan petugas promosi kesehatan Puskesmas Sedayu 1. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian masih tetap betah di rumah saja kan? Sebagaimana yang kita tahu, dari bulan Maret sampai dengan saat ini kita masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Banyak aktivitas yang harus ditunda, dibatalkan, ataupun harus direncanakan ulang supaya penularan COVID-19 ini tidak semakin meluas. Nah, salah satunya seperti yang sudah kalian lakukan, yaitu dengan belajar di rumah saja. Setiap tahun Puskesmas Sedayu 1 sebenarnya memiliki jadwal untuk melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kali ini kita akan belajar melalui video ini. Jadi setiap tahunnya kita ada agenda yang dinamakan dengan kampanye abad. Apa itu kampanye abad? Kampanye abad yaitu singkatan dari kampanye Aku Bangga Aku Tahu, yaitu merupakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan juga tentang HIV/AIDS. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu remaja itu apa sih? Nah, jadi kalian ini termasuk anak-anak, remaja, atau sudah dewasa? Nah, jadi menurut definisinya, remaja itu adalah individu yang berumur 12 sampai 24 tahun yang ditandai dengan adanya perubahan pada penampilan fisik dan juga psikologis. Jadi remaja itu adalah seorang yang memiliki perubahan secara fisik yang terlihat di mata dan juga psikologis, yaitu secara pemikiran dan juga tingkah lakunya. Nah, biasanya remaja itu adalah sosok yang pengen eksis, suka hura-hura, pengen nyoba segala sesuatu. Kenapa seperti itu? Karena masa remaja itu merupakan masa transisi atau perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, secara singkatnya, remaja itu adalah seseorang yang sedang mengalami proses pematangan. Pematangan apa? Yaitu pematangan organ reproduksi dan seksual. Nah, kematangan ini ditandai dengan meningkatnya hormon seks dalam darah yang berdampak pada perubahan fisik, berupa munculnya ciri-ciri seks primer, sekunder, serta perubahan psikologi berupa dorongan seksual. Nah, biasanya seorang remaja itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi, dia itu pengen pengen dianggap keberadaannya. Jadi dia pengen dianggap eksis. Dia merasa sudah dewasa. Dia bukan anak-anak lagi. Jadi mereka biasanya suka untuk mencoba-coba sesuatu. Nah, remaja juga merupakan sasaran empuk virus merah jambu. Apa itu virus merah jambu? Virus merah jambu itu merupakan dorongan atau rasa suka terhadap lawan jenis. Wajar? Ya, tentu saja wajar. Tapi sebagai remaja, hal tersebut harus disikapi secara bijaksana. Nah, yang identik dengan remaja yaitu masa pubertas. Nah, masa pubertas ini ditandai dengan tanda seks primer pada wanita dan juga pada pria yang tentu saja berbeda. Pada laki-laki, tanda seks primer atau seorang laki-laki dianggap sudah akil balik atau remaja, yaitu dengan mimpi basah. Jadi seorang laki-laki sudah dianggap mulai beranjak dewasa ketika dia sudah mengalami mimpi basah. Nah, apa itu mimpi basah? Nah, mimpi basah merupakan peristiwa keluarnya sperma yang biasanya terjadi saat laki-laki tertidur. Nah, mimpi basah ini merupakan cara alami tubuh seorang laki-laki
untuk mengeluarkan timbunan sperma yang terbentuk terus-menerus. Jadi ketika sudah penuh di kantong spermanya, maka akan keluar secara otomatis. Dan ini adalah hal yang normal. Sedangkan tanda seks primer pada perempuan yaitu ditandai dengan terjadinya menstruasi atau peluruhan dinding rahim yang dialami perempuan setiap bulannya. Nah, hormon-hormon utama yang mengatur perubahan ini adalah hormon pada laki-laki disebut androgen atau testosteron, sedangkan pada perempuan disebabkan oleh hormon yang bernama hormon estrogen. Nah, hormon inilah yang berhubungan dengan timbulnya penampilan ciri-ciri seksual pada remaja. Jadi, yang harus kalian tahu bahwa jika kalian sudah menstruasi atau sudah mimpi basah, jadi secara fisik kalian siap untuk menghamili ataupun dihamili. Nah, bisa tidaknya kehamilan itu terjadi tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi kalian jangan menganggap bahwa melakukan hubungan seksual sekali itu tidak menyebabkan kehamilan. Nah, tidak, itu salah besar. Jadi mau kalian melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apabila kalian melakukan pada saat masa subur itu dapat menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih remaja, masih belum saatnya, jangan pernah coba-coba untuk melakukannya, karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Nah, sebagai seorang remaja, kalian juga harus mulai belajar tentang kesehatan reproduksi. Nah, kenapa? Kalian harus tahu tentang kesehatan reproduksi agar kalian bisa merawat organ reproduksi kalian secara benar. Karena bila tidak dirawat dengan benar, dapat menyebabkan berbagai macam kerugian yang tentu saja itu akan membuat kalian susah. Nah, jadi cara pemeliharaan dan perawatan alat reproduksi itu ada yang secara umum maupun secara khusus. Jadi laki-laki perempuan tentu saja berbeda cara perawatannya, namun ada pula perawatannya yang bisa dilakukan keduanya. Nah, ini perawatan organ reproduksi secara umum bagi remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, setiap harinya minimal kalian harus mengganti celana dalam kalian 2 kali sehari. Jadi setiap kalian mandi, pokoknya kalian harus mengganti celana dalam. Karena apa? Karena celana dalam yang tidak diganti itu akan lembab dan bisa menyebabkan tumbuhnya jamur di alat kelamin kalian. Kemudian membersihkan alat kelamin dengan benar, yaitu ketika kalian selesai buang air besar ataupun buang air kecil, basuhlah dengan air yang bersih dan dengan cara yang benar, yaitu dari depan ke belakang. Kemudian dianjurkan untuk merapikan rambut kemaluan untuk mencegah terjadinya atau ditumbuhi jamur. Nah, ini merupakan perawatan organ reproduksi remaja berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, ini pada wanita. Pada kondisi umum, yaitu saat kalian tidak menstruasi, kalian jangan pernah coba-coba untuk memasukkan benda asing ke dalam alat kelamin kalian. Kemudian pastikan bahwa celana dalam yang kalian gunakan ini berbahan katun sehingga bisa menyerap keringat. Selanjutnya, jangan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Nah, kemudian pemakaian pembilas vagina secukupnya. Nah, bagi perempuan lebih baik untuk membasuh alat kelaminnya dengan air bersih saja. Kalau memang tidak dibutuhkan atau tidak dianjurkan oleh dokter, hindari penggunaan pembilas kewanitaan yang dijual di toko-toko ya. Kemudian ini kondisi pada saat
kalian menstruasi. Jadi sering mengganti pembalut. Jadi kalian harus sering-sering mengganti pembalut minimal 4 kali dalam sehari. Karena apa? Seperti yang disebutkan tadi, alat kelamin yang lembab, pembalut yang tidak diganti itu bisa menimbulkan menarik jamur-jamur. Jadi nanti bisa jamur tumbuh di alat kelamin kalian. Kemudian perbanyak minum air putih, makan buah dan sayur. Dan juga remaja putri perlu untuk mencatat masa subur. Jadi misalkan hari ini kalian menstruasi, catat tanggalnya sampai kalian selesai. Di bulan berikutnya ketika kalian menstruasi lagi, dicatat lagi tanggalnya dan sampai tanggal selesainya dan seterusnya, agar kalian mengenali masa subur kalian. Oke? Nah, untuk yang laki-laki, ini perawatannya jangan menggunakan celana yang ketat. Jadi pastikan kalian menggunakan celana yang pas dan nyaman menurut kalian, karena celana yang terlalu ketat dapat mempengaruhi suhu testis, jadi nanti menghambat produksi dari sperma kalian. Kemudian untuk yang laki-laki nih, melakukan sunat. Nah, sunat atau khitan ini bagi laki-laki itu sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan karena dapat mencegah berbagai macam penyakit, misalkan infeksi saluran kencing, seperti itu. Nah, kemudian ini bahaya seks pada remaja. Seks itu apa sih? Nah, seks itu merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah ya, di usia yang cukup ya. Jadi seks itu adalah hubungan suami istri. Nah, sebagaimana yang kalian tahu, masa remaja itu biasanya juga ditandai dengan ciri sekunder. Laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, dimana pada perempuan biasanya ciri sekunder atau yang terlihat itu suara mulai lebih nyaring, kemudian pinggang atau tubuh itu akan mulai membentuk, kemudian mulai muncul payudara atau dada membesar, kemudian munculnya rambut-rambut halus di beberapa tempat seperti ketiak, alat kelamin, seperti itu. Sedangkan untuk yang laki-laki biasanya akan muncul jakun, kemudian suara mulai berat ya. Laki-laki biasanya suaranya mulai berat dan juga sama nanti akan muncul rambut-rambut halus di beberapa tempat, ketiak dan juga alat kelamin. Dan biasanya laki-laki juga di muka atau di wajah, ada kumis, kemudian ada jenggot, seperti itu. Itu adalah ciri sekunder atau ciri fisik pada remaja. Nah, bahaya seks bebas yang paling bisa kita lihat yaitu kita bisa tertular yang namanya penyakit menular seksual, yaitu yang biasa disingkat PMS atau IMS, infeksi menular seksual. Nah, penyakit ini dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Nah, bila tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat berakibat yang sangat serius bagi kesehatan reproduksi. Misal, bisa menyebabkan kemandulan, kemudian cacat pada bayi, dan yang terakhir tentu saja kematian. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu penyakit menular seksual yang sangat terkenal. Karena apa? Karena sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Jadi begitu kalian kena, maka kalian akan selalu menderita penyakit itu sampai kalian menutup mata. Nah, jadi penyakit apa itu? Penyakit itu adalah penyakit HIV dan AIDS. Nah, apakah kalian pernah dengar sebelumnya tentang penyakit HIV AIDS? Nah, apa itu HIV? HIV sendiri merupakan singkatan dari Human
immunodeficiency virus. Jadi HIV ini adalah nama virus. Nah, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, jadi tubuh kita ini memiliki penjaga atau benteng yang dinamakan sel darah putih. Nah, si HIV ini menyerang sel darah putih kita. Jadi ketika tubuh kita sudah tidak memiliki tentara penjaga tadi, ataupun tentara penjaga tadi lemah, maka tubuh kita sangat mudah untuk terjangkit penyakit. Ya, jadi HIV itu menyerang sel darah putih sebagai yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Nah, si HIV ini, virusnya ini mampu memperbanyak diri dengan sangat cepat dan dapat menular dengan mekanisme tertentu. Tapi, apakah penyakit ini mudah ditularkan? Jawabannya tidak. Jadi, HIV ini untuk masuk ke tubuh manusia harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Jadi virus HIV ini tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Jadi dia akan mati ketika berada di luar tubuh manusia. Nah, bagaimana cara penularan dari virus ini? Jadi cara penularannya yaitu orang yang terinfeksi HIV, ada orang yang terinfeksi HIV, dia bisa menulari orang yang sehat dengan 4 cara. Yang pertama melalui hubungan seksual, kemudian pemakaian jarum suntik bersama-sama, kemudian persalinan dari ibu hamil ke anak yang dilahirkan, kemudian dari transfusi darah. Nah, jadi si virus HIV ini menular melalui 4 cairan, yaitu cairan sperma, cairan vagina, darah, dan juga dari ASI ibu. Nah, siapa saja yang beresiko tertular penyakit HIV ini? Nah, jadi yang pertama beresiko tinggi adalah pekerja seks komersial atau yang biasa disebut wanita panggilan atau laki-laki panggilan, atau orang yang melakukan hubungan seks dengan pasangan yang mengidap HIV tanpa menggunakan pengaman. Kemudian seseorang yang menggunakan alat suntik tidak steril secara bergantian dengan seseorang yang mengidap HIV. Jadi di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, ketika kita disuntik, alat suntik yang digunakan itu adalah sekali pakai. Jadi sekali sudah dipakai maka akan langsung dibuang. Nah, kemudian seseorang yang melukai kulit, jadi pembuatan tato, kemudian tindik, itu juga bisa beresiko menularkan HIV. Dan juga ini biasanya di kalangan pengguna narkoba suntik. Mereka biasanya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba dengan mensuntikkan obat terlarang itu ke tubuh mereka menggunakan jarum dan digunakan berganti-gantian. Nah, itu juga sangat beresiko tinggi untuk menularkan HIV. Selanjutnya, bayi yang dikandung perempuan pengidap HIV. Yang perlu kalian tahu, saat ini banyak sekali stigma HIV, bahwa HIV bisa menular melalui beberapa hal. Tapi kalian harus ingat tadi bahwa HIV ini hanya menular melalui 4 cairan tadi: darah, air susu ibu, kemudian cairan vagina, dan juga cairan sperma. Jadi di luar itu, asalkan tidak ada darah atau asalkan kalian tidak memiliki luka, maka HIV/AIDS tidak bisa dengan mudah menulari seseorang. Jadi nyamuk tidak bisa menularkan HIV. Kemudian bersin tidak bisa menularkan HIV. Kita salaman dengan penderita HIV juga tidak bisa menularkan.
kemudian berpelukan, berciuman, mandi, berenang bersama, saling tukar peralatan mandi, makanan atau alat makan bersama, saling tukar pakaian, tidur satu rumah, itu juga tidak menularkan HIV. Tapi misal kalian saling tukar peralatan mandi, saling tukar baju, mungkin itu bisa akan menimbulkan penyakit yang lain, itu penyakit kulit. Jadi usahakan tetap jangan ya, walaupun dengan orang sehat, tapi usahakan untuk peralatan mandi itu kalian harus berbeda dengan orang lain, jangan dipinjamkan atau meminjam. Nah, penderita HIV ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, atau maksudnya seseorang yang sudah terinfeksi HIV ini biasanya terlihat sehat. Jadi HIV bisa diketahui hanya dengan cek laboratorium. Jadi banyak sekali orang yang mungkin sudah terkena virus HIV tapi dia masih terlihat sangat sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, tapi seseorang yang telah terkena HIV ini biasanya diberi obat yang bernama ARV. Obat ARV. Nah, obat ini bukan untuk menyembuhkan virus HIV-nya karena virus HIV masih belum ditemukan obatnya. Jadi, obat ARV ini hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan virus. Jadi, misalkan virusnya biasanya bisa memperbanyak diri 1000, dengan mengkonsumsi obat ini mungkin bisa ditekan menjadi 500 ataupun menjadi lebih sedikit. Jadi inti penggunaan atau konsumsi obat ARV ini yaitu untuk mengurangi laju pertumbuhan virus. Nah, ketika seseorang yang terkena HIV ini tidak mengkonsumsi obat ARV ataupun dia tidak berobat, maka akan bisa menyebabkan dia ada di kondisi yang disebut AIDS. Nah, jadi seseorang yang terkena HIV ini apabila dia semakin parah, maka dia akan berada di kondisi AIDS, yaitu pada saat sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat parah sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya. Jadi tubuhnya sudah mulai lemah dan dia terserang berbagai penyakit. Ada lebih dari 2 penyakit yang menyerang tubuhnya. Nah, AIDS itu sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala yang diakibatkan hilang atau berkurangnya kekebalan tubuh. Nah, untuk mencegah agar kalian tidak terkena penyakit HIV/AIDS ini biasanya disebut dengan ABCD. Nah, apa itu ABCD? Yang pertama, abstinence. Nah, jadi tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Jadi bagi kalian yang belum saatnya untuk melakukan atau masih muda, belum menikah, hindari untuk melakukan hubungan seksual ini. Kemudian misal besok kalian sudah menikah, maka kalian harus melakukannya hanya dengan pasangan kalian saja. Jadi abstinen yaitu tidak melakukan hubungan beresiko. Itu tadi A, dan ini adalah B. B-nya yaitu be faithful atau setia. Nah, jadi saling setia pada satu pasangan, kemudian menjaga keharmonisan keluarga. Jadi ketika kalian sudah punya pasangan, kalian harus setia dan jangan melakukan hubungan seks dengan orang lain. Kemudian adalah C, yaitu kondom, yaitu menggunakan kondom bila terpaksa melakukan hubungan seks beresiko. Kemudian tadi sudah A, B, C.
kemudian dilanjutkan dengan D. Nah, D-nya adalah drugs. Nah, karena HIV/AIDS ini juga banyak menjangkiti pengguna narkoba, jadi hindari untuk mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang. Karena sekali kalian sudah pernah mencobanya, maka akan sangat susah kalian untuk lepas dari obat itu. Dan tentu saja obat itu akan mempengaruhi kehidupan kalian, karena kalian akan menjadi orang lain ketika menggunakan obat itu, kemudian akan terganggu saraf kalian secara fisik, secara psikologis juga akan mempengaruhi kehidupan kalian. Jadi jangan coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba ya. Nah, itu dari D. E-nya yaitu equipment sharing release, atau tidak memakai secara bersama-sama peralatan yang dapat melukai kulit seperti pisau cukur, jarum, kemudian alat-alat yang bisa melukai kulit ya, pokoknya yang bisa menyebabkan tubuh kita berdarah, hindari untuk penggunaan secara bersama-sama. Atau versi kedua yaitu dengan edukasi, jadi kalian belajar tentang kesehatan reproduksi dengan baik dan benar, jadi bisa menghindari penyakit-penyakit ini. Nah, masa muda itu ya, isilah waktu dengan hal yang berguna. Saya yakin teman-teman semua memiliki cita-cita dan juga harapan untuk menjadi orang yang sukses. Maka dari itu, pergunakanlah masa muda kalian sebaik-baiknya, salurkan dengan hobi yang positif, perbanyak ibadah menurut agama kalian masing-masing, kemudian jauhi media berbau seks atau porno ya. Bagi kalian yang masih di bawah umur, hindari untuk melihat tentang video porno dan lain sebagainya, karena itu akan mempengaruhi pikiran kalian, sehingga kalian akan terganggu konsentrasinya saat belajar. Kemudian tunda pernikahan atau kehamilan jika belum siap. Nah, bagi perempuan, apabila kalian menikah, pastikan umur kalian sudah lebih dari 20 tahun ya. Jadi buat laki-laki juga, kalau kalian akan menikahi perempuan, pastikan umur perempuannya sudah lebih dari 20 tahun. Nah, selagi masih muda, carilah ilmu yang setinggi mungkin. Nah, itu tadi beberapa hal dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf kata dan perbuatan atau apapun itu. Semoga bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja apabila tidak terpaksa keluar rumah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.